Langsung saja kita mulai diskusi kita, Pak. Gambaran peran dari Badan Karantina Indonesia dalam memastikan produk yang keluar atau masuk ke Indonesia bisa bebas dari kontaminasi bahan berbahaya atau organisme berbahaya. Apa yang memang sebenarnya dilakukan, program-programnya seperti apa, mungkin boleh dielaborasi, Pak? Oh ya, baik. Portofolio Badan Karantina Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan Perpres 45 itu, kita itu ditugaskan untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dan melindungi masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu kami harapkan seluruh komoditi pertanian, perikanan, peternakan itu harus dilaporkan ke karantina kalau dilalu lintaskan. Nah, ini untuk memastikan bahwa supaya barang-barang itu, komoditi itu bebas penyakit. Ada penyakit terkait dengan hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, ini penting dan karantina kami punya UPT seluruh Indonesia. Seluruh provinsi punya dan termasuk yang ada di pos lintas batas kita juga ada semua bagi karantina. Nah, apabila sudah dilaporkan kami harapkan bahwa nanti komoditi-komoditi itu akan aman untuk dikonsumsi masyarakat kita. Aman terkait dengan lingkungan dan terakhir kami harapkan juga terkait dengan perdagangan supaya semua komoditi itu bisa lancar diperdagangkan. Nah, kira-kira inilah portofolionya Badan Karantina Indonesia ini. Oke, berarti memang tersebar di seluruh Indonesia dan juga ada di setiap pintu perbatasan ya, Pak ya. Apa strategi dan juga sinergi dengan lembaga lainnya yang memang Barantin lakukan untuk bisa memastikan keamanan suatu komoditas yang masuk atau keluar Indonesia? Ya, jadi gini, Badan Karantina Indonesia ini pegawainya ya baru sekitar 5 ribuan. Untuk mengcover seluruh Indonesia itu tidak mudah juga. Jadi kami harus bekerja sama. Di dalam negeri kami bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait, salah satunya dari lembaga-lembaga riset juga kita ada dengan BRIN, dengan kementerian teknis juga kita melakukan kerjasama juga, ada KKP, Kementan, dengan BPOM juga iya, dan termasuk dengan perguruan tinggi. Nah, dengan perguruan tinggi dan juga dengan pemerintah daerah. Kenapa? Karena ini penyakit ini tersebar ini polanya beda-beda. Nah, untuk itu kami ingin nanti di backup oleh kementerian lembaga terkait termasuk juga perguruan tinggi, termasuk juga Pemda. Dan di satu sisi juga kami juga melakukan kerjasama dengan negara-negara mitra juga supaya kita pada posisi yang sama untuk menjaga penyakit ini. Termasuk juga kita melakukan riset juga sebenarnya karena kita tahu bahwa sekarang ini dengan isu perubahan iklim terjadi penyakit yang baru, apa yang kita sebut dengan emerging disease, bahkan new re-emerging disease pun ada yang baru lagi muncul lagi. Nah, ini perlu ada justifikasi secara ilmiah juga. Nah, jadi karantina harus bekerja sama dengan semua institusi untuk menjaga negeri kita ini. Oke, apa sih Pak tantangan terbesarnya dengan pegawai yang juga mungkin baru 5.000, lalu juga mengurus satu Indonesia, terletak di setiap perbatasan, pasti kan nggak mudah. Apa tantangan terbesar yang Bapak temukan? Ya, jadi gini, karantina Indonesia ini umumnya pegawainya ada dari 2 kementerian, dari KKP sama dari Kementan. Tapi biar bagaimanapun kita selalu menyatukan visi misi mereka. Tantangan yang dihadapi memang karena masing-masing daerah itu jenis penyakitnya beda-beda juga, yang mau kita jaga juga beda-beda juga. Makanya kita perlu penguatan SDM. Kita latih SDM kita perkuat laboratorium kita selalu bekerjasama dengan kementerian lembaga lainnya. Terutama lembaga-lembaga yang ada aktivitasnya di pelabuhan, di border kita bilang, atau di bandara, yang sering kita sebutkan CIQ, Quarantine, Immigration, sama Customs-nya. Inilah kekuatan-kekuatan kita di border. Nah, nanti kalau di PLBN, di lintas batas kita, ada PAMTAS-nya, dari TNI, dengan Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan. Jadi semuanya kita menjadi satu tim. Sebenarnya barang yang masuk dan keluar dari Indonesia itu artinya akan melalui izin dari Badan Karantina Indonesia atau seperti apa sistemnya, Pak? Oh ya, gini, kalau di undang-undang itu, barang-barang yang wajib kita periksa itu terkait dengan komoditi hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan tentu produk turunannya. Itu wajib kita periksa karena memang disitulah tugasnya. Nah, selain itu juga memang ada juga tugas tambahan untuk melakukan pengawasan terkait dengan keamanan pangan. Keamanan pakan juga, termasuk satwa liar, produk rekayasa genetika juga ada di situ. Termasuk juga hewan-hewan kesayangan juga. Ini kita semua harus memastikan itu komoditi itu aman masuk ke Indonesia. Demikian juga kalau mau kita ekspor. Nah, itulah bagian dari karantina terkait dengan komoditi yang kita sebutkan istilahnya itu komoditi yang produk keanekaragaman hayati kita. Oke.
Gitu. Tapi untuk pengecekan ini apakah seluruh tanggung jawabnya hanya di Badan Karantina Indonesia atau ada juga barang-barang yang memang tidak memerlukan izin Badan Karantina Indonesia dan jadi tanggung jawab lembaga lain? Oh gini, jadi produk-produk yang terkait dengan keanekaragaman hayat kita tadi itu, produk-produk keanekaragaman hayat yang tadi saya sebutkan hewan, ikan, tumbuhan itu memang harus karantina di bordernya. Di luar itu baru bisa saja misalnya produk-produk elektronik, bisa alat-alat mesin dan segala macamnya itu ada di kementerian yang lainnya. Jadi ini khusus yang terkait dengan hewan, ikan, tumbuhan dan produk-produk turunan yang kemungkinan membawa berbagai macam penyakit. Nah, inilah tugasnya karantina. Dari sekian pengalaman Bapak begitu ya, paling sering adanya kontaminasi itu datang karena apa, Pak? Oh ya, gini, sekaligus juga saya edukasi nih ya para pelaku usaha. Umumnya barang-barang yang masuk ke Indonesia itu terkait dengan komoditi pangan kita. Komoditi pangan kita ini bisa jenis-jenisnya gandum bisa, ada bawang bombay juga bisa, daging juga ada, ikan juga ada. Semuanya itu potensinya itu ada gitu ya. Dan signifikan juga sebenarnya. Tapi saya harapkan teman-teman pelaku usaha, marilah kita melengkapi semua dokumen-dokumen supaya barang-barang yang masuk ke Indonesia itu barang-barang yang benar-benar sehat, barang-barang yang memang aman untuk kita konsumsi. Itu yang kami harapkan dari karantina ini. Kalau dulu mungkin barang-barangnya itu kurang terawat dengan baik, ini kurang kita periksa dengan baik, ini yang harus kita hati-hatikan. Kemudian kami juga ke negara-negara mitra juga sebenarnya. Ke negara-negara mitra, kita periksa juga di sana itu barang-barang itu. Jadi sebelum masuk ke Indonesia, kita pastikan barang-barang itu benar-benar aman untuk dikonsumsi. Karena kalau tidak, kan sayang itu. Barang sudah sampai di Indonesia, ternyata akan terbuang atau dikembalikan. Ada dikembalikan atau kita musnahkan. Oh iya. Nah, itu yang saya pikir jangan sampai seperti itulah, ya kan. Nah, itulah saya minta juga teman-teman pelaku usaha, mari berbisnis, lengkapi semua dokumen-dokumennya. Kami yakin karantina akan membantu.